Selamat pagi. Kali ini akan Ibu jelaskan rumus perhitungan pH garam hidrolisis asam basa. Seperti sudah kita ketahui bahwa dalam hidrolisis, baik parsial maupun total, garam-garam itu sifatnya bisa asam dan basa. Maka ketika garam itu bersifat asam, H+-nya atau dia mengandung H+, dan rumus H+-nya sebagai penentu hitungan pH-nya adalah akar Kw per Kb dikali G kali valensi garam, atau G saja, tetapi kita tahu bahwa G yang masuk di situ adalah anion atau kation terhidrolisis. Jika kalian menggunakan G-nya sebagai konsentrasi garam, molaritas garam, maka harus dikalikan valensi. Jika menggunakan kation atau anion terhidrolisisnya, maka otomatis kation dan anion itu dalam reaksinya sudah masuk dalam stoikiometri dengan koefisiennya. Jadi, misalnya NH4Cl, seperti soal ini misalnya. NH4Cl. NH4Cl adalah garam bersifat asam karena dia berasal dari basa lemah asam kuat. Yang lemah ada CH4 plusnya. Maka di dalam garam NH4Cl ini nanti, misalnya hitungannya seperti ini, NH4Cl yang terbentuk 160 mmol. Molaritasnya 160 per 400 misal. Maka 0,4 ini adalah milik NH4Cl. Karena dia garam valensi 1, NH4 plusnya sama. Tetapi jika NH4 2SO4 misal, jika NH4 2SO4-nya 0,4, maka NH4 plusnya 0,8 karena dia valensi 2. Sekali lagi, kalau kalian menggunakan G-nya sebagai garam, maka kalikan valensi garam. Jika G-nya kalian gunakan sebagai kation atau anion terhidrolisis dari garam itu, langsung masukkan dalam hitungan stoikiometri hidrolisisnya. Kemudian KH itu adalah Kw per Kb, di mana Kw itu adalah tetapan air 10⁻⁴. Kb dan Ka itu tetapan asam dan basa. Kenapa dalam garam sifat asam yang H+, justru kita membutuhkan Kb? Sekali lagi, bahwa yang terhidrolisis adalah si lemah. Maka dia melibatkan Ka atau Kb dari lemah. Dalam contoh ini yang lemah adalah basanya. Maka NH4Cl yang bersifat asam, kita butuhkan Kb dari NH4OH-nya. Dan sebaliknya jika garam itu bersifat basa. Basa selalu dicirikan dengan adanya OH- dalam reaksi. Maka OH-nya dibutuhkan Ka karena yang terhidrolisis adalah si asam lemah. Maka dalam rumus H+ memerlukan Kb, OH- memerlukan Ka. Setelah dapat H+, pH sama, semua pH dan pOH sama. Min log H+, min log OH-. Yang membedakan adalah bagaimana menentukan atau kita mencari H+ dari rumus yang mana, dalam kasus per kasus akan berbeda. Oke, untuk rumus ini mudah-mudahan bisa membantu keterangan saya ini untuk kalian memahami bagaimana rumus H+ dan OH- dalam suatu kasus garam hidrolisis sebagian bersifat asam maupun bersifat basa. Bagaimana jika garam hidrolisis total? Garam hidrolisis total
Dia tidak tergantung pada konsentrasi lagi. Dia hanya bergantung pada Ka dan Kb. Nanti akan saya ajarkan selanjutnya ketika kita nanti ketemu dengan kasus yang asam lemah, basa lemah karena mereka dua-duanya terhidrolisis. Dua rumus ini untuk parsial asam dan parsial basa. Baik. Sekali lagi, dalam hitungan kita harus jeli garamnya berapa molaritasnya. Jika garam ini mau kita masukkan ke dalam rumus, maka dikalikan koefisien. Jika kita akan masukkan NH4 plusnya, kita buat hidrolisisnya. Kation anion ya, maaf. Kation anion dalam garam itu. Oke. Untuk keterangan rumus perhitungan pH hidrolisis asam basa cukup, mudah-mudahan membantu.